kita, podcast obrolan gabut ultimate bersama kami, saya Sevia dan saya Ian dan saya Yunda. Oke guys, jadi di sini kita mau bahas sesuatu yang lagi booming banget nih, yaitu apa sih kira-kira? Apa? Tahu nggak tuh? Apa tuh? Jadi di sini kita mau bahas yang lagi viral banget di TikTok, yaitu cek kodam. Nah, yang lagi booming banget di media sosial yaitu cek kodam dan zodiak. Tapi yang paling dominan itu cek kodam nggak sih, guys? Ya betul banget. Nah, di sini aku ditemenin sama dua teman aku ini, Ian dan Ayunda, mau bahas tentang cek kodam dan zodiak. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian itu percaya nggak sih sama adanya cek kodam? Enggak sih, enggak percaya karena orang-orang iseng kan yang bikin kan. Enggak. Kalau Ayunda gimana? Kalau aku sih percaya nggak percaya ya, tapi kadang ada benarnya juga. Ada benernya juga, Iya. berarti tergantung orangnya ya guys, percaya apa enggak. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, pernah nggak sih kalian berdua ini cek kodam gitu? Pernah, tapi nggak dibaca sama live TikTok. Nggak dibaca. Udah nulis nih nama Ian nggak dijemput. Oh, gitu ya, nggak disebut Nggak berarti. disebut. Kalau dari Ayunda sendiri, gimana sih? Pernah sih, tapi kayak aneh aja, masa aku nyebut nama aku nih, terus habis itu disebutkan sama yang live tuh aneh banget pokoknya, kodamnya tuh aneh banget, kayak nggak nyambung banget, ya ampun. Contohnya nggak yang itu gimana? Kunci Inggris. Ya, Nah, gimana? Aku nggak tahu sih itu beneran apa enggaknya, tapi beneran nyeleneh banget kodamnya. Pas aku tulis nama tuh, ya ampun ini kodam apa nih gitu kan. apa barang ya kali ya? Iya. Nah, oke, berarti kan ada nih juga orang-orang itu yang percaya banget sama kodam ini. Kalau dari kalian sendiri tuh apa sih cek kodam itu? Mereka itu kok bisa cek kodam itu? Awalnya itu kayak kenapa gitu? Kalau menurut kalian kok bisa viral banget dan orang-orang itu percaya gitu sama cek kodam? Kalau menurutku ya, Iya. orang-orang Indonesia kan gampang banget kayak goreng kan ya. Oh, banget gitu, loh. FOMO banget. Aslinya udah dari lama, dari awal tahun kalau nggak salah. Ada orang yang bikin live pakai PP-nya Rocky dulu. Oh, gitu. Sambil Itu awal nyebut. mulanya booming Awal mula kali ya? tuh belum booming. Belum booming. Awal mula tuh ada, kalau nggak salah pokoknya jam malam-malam pokoknya. Cek kodam tuh pertama malam pakai BP-nya Rocky Dul, terus itu nyebut gitu. Kirain tuh live kayak live Bigo pertama kalinya. Iya. Gak tahu dong. Terus baru viral tuh bulan-bulan kemarin kan. Bulan-bulan kemarin. Dan aku lihat kan awal mula tuh masih bener kodamnya, maksudnya kayak macan putih dan segala macam lah masih bener. Tapi melihat tren yang kemarin udah mulai aneh. Kunci Inggris, bayangin bawa Kunci terbang. Portal aqua kan aneh kan. Aneh banget sih kalau Aneh itu banget. nggak cocok gitu loh sama kepribadian manusia yang masa disamain sama barang atau sesuatu yang aneh. Kalau kalian sendiri nih, ada nggak sih di lingkungan kalian yang nge-live-in gitu kayak teman kalian itu buka jasa cek kodam gitu? Ada nggak sih dari kalian? Kalau dari aku nggak ada. Nggak ada. Kalau dari Ayunanya sendiri ada nggak? Kalau temenku biasanya iseng aja sih, cuman kayak tau gak sih pakai aplikasi di Google itu loh yang cek kodam yang apa yang acak itu loh, tau nggak? Oh, yang pakai Kayak web itu. dari Google-nya sendiri. Iya. Hai. Iya, biasanya temen-temen tuh iseng kalau lagi gabut gitu kan. Ayo live yuk, kita cek kodam gitu. Banyak tuh yang nonton. Iya, tapi ada loh yang pernah disamper sama gift beneran. Beneran ada. Iya. Nah, ini orang-orangnya emang banyak ya. Agak. Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri pendapatnya, cek kodam itu kan sekarang banyak banget ya. Hampir kalau kita setiap lihat di FYP TikTok itu banyak banget nih yang nyediain jasanya. Kalau menurut kalian sendiri tuh nanti ke depannya itu bakal kayak gimana sih cek kodam ini? Apa bakal terus lanjut kayak live orang jualan itu, apa bakalan jadi sementara aja gitu? Kayak sementara doang, karena ya Indonesia kan dikit-dikit FOMO, dikit-dikit rame, terus dikit hilang, kayak gitu sih paling. Berarti cuma sementara aja. Kalau dari Ayunanya gimana? Bisa aja sih ini kayak bertahan lama, cuman kan apa ya, tren Indonesia tuh yang kayak netizennya tuh emang bener kayak kata Ian kan, FOMO, jadi bisa aja bertahan lama tergantung dari peminatnya.
Gitu ya. Kalau dari aku sendiri kayaknya beberapa minggu lagi kalau nggak beberapa bulan kayaknya juga bakalan hilang deh. Hilang, tutup nih. Iya, berarti. tutup dah. Kerja apa terusan? Gak tahu deh mereka jualan apa. Mungkin kali ini mereka nggak bakalan cek kodam. Cek apa terusan? Cek apa tuh? Cek apa tuh? Oke, terus kalau dari awal-awal tadi kan Ian kan pernah ngomong ya, awal-awal tadi itu mereka tuh benar kayak macan putih apa gitu, pokoknya yang sesuai Sama sama kodam orang. ya. Itu waktu itu kalian percaya gak sih kalau itu tuh beneran mempengaruhi hidup kita nggak? Yang awal-awal sebelum yang sekarang yang nyeleneh banget gitu. Mungkin di era nenek moyang kita mungkin ngaruh ya. Tapi mungkin kalau di era di era sekarang ini nggak ngaruh sih. Yang penting kan kerja kan. Masa kan kerja dibantu sama macan putih kan nggak masuk akal kan. Macan putih kerja aneh kan gitu. Mungkin orang-orang dulu mungkin sebuah kebanggaan atau sebuah wibawa lah orang-orang yang punya kodam. Tapi untuk sekarang kayak lebih berwibawa bawa uang sih. Emang bawa macan putih. Benar banget. Emang semua ada uang itu bakalan berwibawa. Itu benar banget. Sebenarnya kalau dicek kodam ya, ini bukan cek kodam sih lebih tepatnya, tapi ke kodamnya masing-masing ya. Kalau aku kan sering banget nih lihat jurnal Risa. Itu tahu nggak sih channelnya jurnal Risa yang kayak yang bisa komunikasi sama hantu, gitu. Itu apa namanya? Kan mereka tuh katanya punya kodam masing-masing nih. Ada kan salah satu anggotanya tim jurnalisa ini yang namanya Indi itu punya kodam namanya macan putih. Aku nggak tahu ya ini bisa dibilang kodam atau pegangan atau gimana, tapi itu dia katanya punya macan putih gitu. Jadi setiap di YouTube-nya tuh dia selalu kayak nunjukin kalau nggak kuat buat ngadepin apa sih namanya apa ya aura negatifnya itu nggak kuat, dia bisa manggilin si kodamnya macam ini tadi gitu. Kalau dari kalian sendiri tuh percaya nggak sih kalau itu beneran ada dari turun menurun nenek moyangnya yang sampai sekarang masih ada buat kita gitu? Percaya nggak percaya mungkin ada, tapi kalau menurut sekarang apa ya, aneh aja sih. Sementara kita nih Benar. tiba-tiba ngobrol nih, tanya kan udah mulai apa macan putih. Kayak sebuah percandaan gitu loh. Aneh kan. Bener ya. Ini gimana nih? Kalau dari turun temurun mungkin kalau yang generasi di atas kita kayak orang tua mungkin masih percaya ya itu ada. Tapi kalau yang mulai dari generasi kita tuh udah kayak apa sih gitu, kayak yang logis-logis aja gitu kan, kayak ada nggak ada tuh ya wallahu alam kan ya, kita nggak tahu ya kan. Bener kan. Kalau orang tua kita mungkin masih ada yang percaya, tapi kalau kita kayaknya udah era digital banget kan ya, itu udah nggak kayak nggak relevan. Tapi kayaknya kalau dari aku sendiri ya, bukan aku pecinta nonton, enggak kodam. Jarang aku. Kalau aku kan tadi udah ngomong, aku kan suka banget lihat jurnalisa nih ya. Tapi kayaknya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya percaya ya sama kayak gitu. Tapi lebih tepatnya bukan kodam, itu kayak apa ya? Tapi emang raganya kita gitu loh, dijagain sama makhluk yang kayak gitu, kayak berarti turun temurun. Benar. Kalau dari aku sendiri ya, sih kayaknya percaya ya sama kodamnya ya. Bukan cek kodam ini. Soalnya dari jurnalisa sendiri itu kan mereka katanya ada silsilahnya Prabu Siliwangi tuh sih. Jadi makanya mungkin aku bakalan percaya kalau emang ada yang menerusin gitu. Terus kayak ada juga yang mereka itu turun temurun, ada harimaunya atau kodamnya nenek yang ada juga kan ya, Mbak Dinas juga kan kalau emang kodamnya itu berupa kayak gitu. Sama kayak kodamnya yang di film KKN itu. Ini siapa namanya lupa? Sripati. Siapa ya? Si Nur itu loh, mbah yang yang mbah itu kan. Siapa sih Nenek namanya? Gayu. Mesti Nenek Gayu. Nenek Gayu. Ini kalau Nenek Gayu itu ya Pin. Aduh. Lupa ya guys, gak tahu siapa. Oke, itulah. Pokoknya itu ya. Terus kalau kalian itu tadi kan udah bilang ya, kayaknya cek kodam itu ada yang Ian bilangnya hanya sementara, Ai bilang bakalan keterusan. Nah mungkin kalau dari aku sendiri kayaknya bakalan
cukup deh. Soalnya nggak aneh banget itu cek kodam. Terus habis gitu kayak cek kodam itu nggak sesuai sama hidup kita. Dan mungkin kalau mereka bakalan buat seneng-seneng ya oke-oke aja gitu. Jadi cukup kayaknya pembahasan kita di cek kodam ini bakalan segini aja gitu ya, karena nggak logis banget cek kodam itu. Nggak masuk akal guys. Nah sekarang kita minum dulu nggak sih karena haus dari tadi. Udah setengah nih dilihat-lihat. Masih full dulu. Cetur, di endorse sih. Ini kita nggak di endorse ya. Dari endorse ya nih, nggak ada itunya ya guys. Pasti gak sih? Barangkali masih mau endorse. Boleh. Barangkali. Oke, Mavi Friends. Jadi segitu aja pembahasan kita kali ini. Namanya juga netizen biasa ya, gabut ultimate juga. Jadi ada aja pembahasan itu. Nah, kalau netizen ada topik atau pembahasan yang mau dikulik, bisa komen di bawah. Komen di bawah. Nah, kalau bisa diambil sisi positif sama negatifnya ya guys. Karena tadi kita bahas tentang spiritual kepercayaan. Jadi bisa kalian ambil sisi positifnya sama negatifnya. Tapi kalau dibilang dari sisi agama kayaknya nggak ada positifnya ya, nggak ada positifnya. Karena di agama kita Islam nih kayaknya nggak boleh percaya sama sekali ya sama nggak boleh percaya zodiak sama kodam. Tapi namanya hiburan ya boleh aja kali ya percaya. Nah, tapi pesan yang bisa kita sampaikan dari aku, sebaik-baiknya kalian mencari hiburan, informasi di sosial media, sebaiknya jangan terlalu diterapkan di kehidupan kalian, karena itu juga nggak baik, karena terlalu percaya sama hal-hal yang mistis atau hal yang dibuat dari manusia sendiri. Tuh. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita di McV Friends. Saya Sevia. Saya Yan. Saya Yunda. Maaf bila kita ada salah kata atau omongan. Jangan lupa subscribe, comment, Like and share.